Nah, untuk surplus di bulan Maret ini cukup di luar ekspektasi ya, atau cukup mengejutkan karena memang sebelumnya konsensus memprediksi adanya kontraksi di sisi ekspor yang akhirnya menurunkan nilai surplus di bulan Maret. Namun untuk yang ekspor ini akhirnya lebih tinggi dibandingkan dengan konsensus yang memprediksi sebesar 2,46 billion US dollars dan sekaligus lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 3,1 billion US dollars. Baik ekspor maupun impor, keduanya tumbuh kompak, tumbuh solid ya. Dengan ekspor tumbuh sebesar 23,3 billion US dollars atau 5,95% month on month, sedangkan impor tumbuh sedikit lebih moderat sebesar 18,9 billion US dollars atau 0,38% month on month. Nah, untuk kinerja ekspor, di sini kita lihat bahwa secara tahunan ekspor tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan konsensus, di mana ekspor ini tumbuh 3,16% year on year, sementara untuk konsensus memprediksi adanya kontraksi mencapai 3,4% year on year. Namun kenaikan ekspor di bulan Maret ini lebih rendah dibandingkan dengan lonjakan yang terjadi pada bulan sebelumnya atau Februari, yaitu mencapai 13,86% secara year on year. Sehingga secara kumulatif atau sepanjang kuartal pertama tahun 2025, ekspor mencapai 66,6 billion US dollars atau naik 6,93% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024. Sejalan dengan total ekspor, nilai ekspor non-migas mencapai 62,98 billion US dollars atau naik sebesar 7,84%. Sementara secara bulanan, ekspor sektor non-migas ini tercatat tumbuh sebesar 4,68% month on month dan berkontribusi pada pada surplus perdagangan sebesar 6 billion US dollars. Subkategori utama yang menjadi pendorong kinerja ekspor kali ini masih sama, yaitu mesin dan peralatan elektrik lainnya. Ada lemak dan minyak hewani atau nabati, serta besi dan baja yang masing-masing meningkat atau tumbuh sebesar 19,9% year on year, 48,25% year on year, dan 11,84% year on year. Nah, selanjutnya kita membahas update seputar kinerja impor, di mana impor ini secara year on year meningkat sebesar 5,34%. Ini lebih rendah dibandingkan dengan konsensus yang memproyeksikan atau yang sebelumnya memprediksi akan tumbuh sebesar 6,6% secara year on year. Pertumbuhan impor yang lebih rendah dari ekspektasi selama Ramadan ini memang cukup menjelaskan bahwa permintaan domestik belum cukup kuat ya, dan menunjukkan tekanan pada konsumsi rumah tangga yang masih terus berlanjut. Secara bulanan dan secara penggunaan barang, kalau kita lihat di sini, kenaikan tertinggi itu berasal dari impor barang konsumsi yang naik sebesar 18,7% month on month, dan barang modal 7,28% month on month. Tapi secara tahunan, untuk impor barang modal melonjak cukup tinggi, yaitu sebesar 27,36% year on year, yang mencerminkan adanya peningkatan aktivitas investasi domestik dan potensi ekspansi kapasitas produksi di berbagai sektor industri di Indonesia. Nah, di sini kalau kita lihat berdasarkan ekspor negara tujuan, untuk yang grafik sebelah kanan, kita sepakat bahwa memang Tiongkok tuh masih menjadi negara tujuan utama ya atau kontributor ekspor terbesar. Namun kalau kita lihat di sisi sebelah kiri atau grafik sebelah kiri, itu surplus perdagangan terbesar justru berasal dari 3 mitra dagang utama, yaitu ada US, India, dan juga Filipina. US secara konsisten menjadi mitra dagang strategis bagi Indonesia selama dekade terakhir ya, dari tahun 2015 sampai kuartal pertama tahun 2025, di mana puncaknya itu surplusnya di tahun 2022 sebesar 16,5 billion US dollars. Sedangkan total di kuartal pertama 2025, US tetap masih menjadi penyumbang terbesar sebesar 4,3 billion US dollars, jauh melampaui dua mitra dagang lainnya yaitu India dan juga Filipina. Surplus yang besar ini terutama ditopang oleh ekspor utama Indonesia ke US, seperti ada mesin dan peralatan elektrik, alas kaki, serta pakaian jadi. US memegang porsi dominan pada ekspor pakaian dengan pangsa ekspornya sebesar 63,4% dari total ekspor pakaian. Ada pakaian non-rajut sebesar 42,9% dan alas kaki mencapai 34,2% pada periode kuartal pertama tahun 2025.
Nah, kalau dari angka-angka ini kita sepakat ya bahwa memang ketergantungan Indonesia ini masih relatif cukup tinggi terhadap pasar US, sekaligus menyoroti peran penting industri padat karya dalam menopang neraca perdagangan nasional kita. Meskipun Indonesia terus mencatatkan surplus perdagangan yang cukup solid di bulan Maret ini, tapi perlu kita notes di sini bahwa surplus ini belum terpengaruh oleh tarif baru yang rencananya yang telah direncanakan Trump, dan dampaknya baru akan terlihat ketika kebijakan tarif nantinya akan diberlakukan untuk Indonesia. Oleh karena itu, potensi eskalasi ketegangan perdagangan global ini masih tetap menjadi resiko utama untuk neraca perdagangan domestik. Selain itu, pelemahan permintaan global dari mitra dagang utama seperti dari Tiongkok, US, Eropa, serta volatilitas harga komoditas global itu berpotensi akan menekan kinerja ekspor ke depannya. Sehingga tanpa adanya diversifikasi pasar dan peningkatan daya saing ekspor, surplus ini kami memproyeksikan berpotensi akan turun setidaknya hingga akhir tahun 2025.